Shalom, selamat pagi. Haleluya, puji Tuhan. Karena kasih kebaikan Tuhan, ah, kita dapat bersama-sama di dalam ibadah Super Sunday kita di tempat ini. Dan mungkin tidak perlu saya kasih kenal nama, sudah semalam kan? Ya. Mau juga kah? Oke lah, kalau begitu. Kalau tidak mau pun saya kasih kenal juga lah. Oke, puji Tuhan karena buat pertama kali saya masuk di kawasan Labau ini. Nah, pertama kali saya masuk di sini dan memang selalu limpas juga di kawasan, tapi belum masuk. Jadi puji Tuhan karena rencana Tuhan dapat masuk di tempat ini, baru saya tahu ini Labau macam mana. Ya, jadi puji Tuhan dan satu kebaikan dan kemurahan Tuhan dan juga satu yang pengalaman bagi saya. Rupanya ada kampung Labau pula di sini. Untuk pengetahuan kita, nama Labau itu nama kampung saya. Ya, masa saya lahir di Isaibi Kalibatang Baru, itu kampung mama saya. Jadi karena saya nakal, nenek saya bagi nama saya Silabau. Nah, jadi kalau saya tengok ada satu uncle saya di sini, si Prancis, tapi dia tidak ada kan di sini. Nama kampung tuh nama kau lebih itu dia bilang. Wah, saya bilang puji Tuhan ini saya bilang. Jadi itu nama kampung. Setiap kita ini ada nama kampung bahkan karena panggil-panggil. Nah, jadi saya datang di sini namanya rupanya Labau. Saya gambar itu Isaibi Labau yang di sana. Wah, itu nama kamu itu, dia bilang. Nah, jadi saudaraku yang saya kasih dan oke, saya sudah berkeluarga dan saya punya anak 3 dan anak 2 lelaki, 1 perempuan. Yang anak sulung yang pertama lelaki dan yang kedua perempuan. Dan yang pertama ini sekolah masih belajar dalam masih tingkatan 3. Yang perempuan derja 6, yang bungsu lelaki dia masih derja 3. Jadi istri saya bukan Lunda ya, istri saya suku Murut. Ya, jadi dia orang Nabawan, Isaibi Kampung 6, dan saya orang suku Lundaya. Ya, memang original lah, ya begitu. Tidak campur-campur, tapi anak saya campur-campur sudah. Jadi bapak saya orang Longpasia dan mama saya orang Kalibatang Baru dan Lundaya. Dan dalam kami adik-beradik, kami ada 6 orang dan 3 lelaki, 3 perempuan. Dan juga saya sangat bersyukur karena ayah saya juga ataupun bapak saya juga seorang hamba Tuhan. Namun walau bagaimana dia sudah mendahului kita, dia sudah dipanggil Tuhan pada tahun 99 dan tidak lama kemudian saya dapat bapak satu lagi yang baru. Ya. Tapi dia orang Sarawak sudah. Dia orang Longsmadu dan keduanya melayani di kawasan Terusan dan tidak lama kemudian karena faktor usia baru juga mereka rehat tahun lepas. Dan kini ibu saya melayani di gereja sendiri di Seri Menanti. Banyak kampung saya dia bilang, pastor kamu ini. Ya. Jadi kami, Bapak buat rumah di Seri Menanti dan kami jadi orang Seri Menanti lah. Ya. Jadi ibu melayani di gereja sendiri di sebagai timbalan kaum wanita ISIB Seri Menanti. Dan puji Tuhan, mereka hari ini ada di Bandar Kudat. Saya pergi sini mereka di Bandar Kudat. Jadi mereka bilang nanti petang baru singgah di ISIB Pakan Sikwati. Dan saya melayani di ISIB Pakan Sikwati sudah masuk 1 tahun. Ya, saya masuk di Sikwati pada tahun lepas, pertengahan tahun, dalam bulan 7 kah, tidak salah. Sekarang bulan 8 kan, nah, 1 tahun sudahlah begitu. Dan pelayanan di sana dan puji Tuhan, lebih kurang juga kita di sini campur-campur. Ya, ada rungus, ada dusun, ada Murut, ada Lundaya, ya, ada Toraja juga di sana. Ya, jadi begitu, begitulah gereja kita di Pakan Sikwati. Saya dipahamkan kamu sudah pergi sana kan? Ya, jadi kalau beli pergi lagi lah 2 kali. Haleluya, puji Tuhan, cukup sudah di situ kita masuk firman Tuhan sudah. Ayo mari kita lihat di dalam Mazmur 150. Mazmur pasal 150 ayat yang pertama hingga yang ke-6.
Kalau saudara sudah dapat, kita baca dia bersama-sama dengan suara yang keras. Kita baca dia bersama-sama perlahan-lahan, karena ayat ini sudah famous, ya, sudah kita tahu. Kita lihat di dalam Mazmur 150 ayat yang pertama hingga yang ke-6. Yuk, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, mula. Haleluya. Pujilah Allah di tempat. Pujilah dia di dalam cengkawalanya. Pujilah dia karena segala keperkasaannya. Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah dia tiupan sangkakala. Pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah dia dengan permainan kecap dan sesuling. Pujilah dia dengan cerpak yang berdenting. Pujilah dia dengan cerpak yang berdentang. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Saudaraku yang sekasih, di dalam teks pembacaan kita sebentar tadi, di mana Mazmur menulis di sana, dan akhir daripada teks itu ataupun ayat itu ada menyatakan, biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Nah, saudara yang sekasih, di dalam teks ini saya ingin mau bawa kita bersama-sama belajar ataupun melihat ayat ini dengan satu tema, yaitu hidup yang memuliakan Tuhan. Hidup yang memuliakan Tuhan. Saudaraku yang sekasih, kalau kita lihat di dalam ayat yang pertama tadi, haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah dia dalam cengkawala yang kuat. Berhenti dulu di situ. Kalau kita lihat ayat ini ada satu perkataan di sana, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Saudaraku yang saya kasih, ayat ini mengajarkan kita sebagai anak Tuhan yang sudah mengenal Yesus, yang sudah dimenangkan, harus memuji Tuhan di tempat yang kudus. Tetapi saudaraku yang saya kasih, ayat ini juga mengajarkan saya dan saudara pada pagi hari ini, memang dimanapun kita berada, maupun di rumah, maupun di tempat pekerjaan kita, kita memuji Tuhan. Tetapi ayat ini mengatakan, pujilah Allah di dalam tempat kudusnya. Kudus ini maksudnya di dalam bait Allah, ataupun di dalam rumah Tuhan, yaitu gereja. Kenapa? Kenapa kita sebagai anak Tuhan harus memuji Tuhan di tempat yang kudus? Saudaraku sekasih, ayat ini menjuruskan kepada saya dan saudara pada pagi hari ini sebagai anak Tuhan yang sudah dimenangkan dan yang sudah diberikan satu pembebasan, sehingga dalam Mazmur mengatakan pujilah dia. Ya. Kalau kita ingat dalam hidup-hidup kita yang dulu, yang sudah-sudah, bagaimana? Belum mengenal Tuhan. Kalau saya dulu, masa saya belum kenal Tuhan, walaupun Bapak sudah jadi gembala atau kami bilang gem, dia tidak kasih sebut tuh penuh. Siapa nama kau? Bapak kau? Si Anu. Oh, Bapak kau gem kan, dia bilang. Nasi tidak cakap tuh gam. Kalau dulu kita, masa muda, paling saya suka, saya begitu kami punya seminar kemarin, saya tidak suka karaoke. Saya tidak minat. Yang saya minat disco. Ya, disco saya minat. Di tempat, bukan di tempat yang kudus, di tempat yang disco. Ya. Kenapa? Kalau di karaoke dia menyanyi, kalau disco dia bergoyang habis. Ya. Kalau lagu disco yang techno dan sebagainya, wah, baru pergi di speaker yang begitu, baru goyang kepala lagi. Kena lagi yang obat goyang tuh, nah sudah. Habislah, rusak. Nah, jadi saudara kasih, pada hari ini kita sudah dimenangkan, kita sudah dibebaskan. Di mana ayat ini menjuruskan kepada saya dan saudara, pujilah Allah di dalam tempatnya yang kudus. Sebagai anak Tuhan kita harus memuji Tuhan. Sebagai anak Tuhan yang sudah dimenang, sudah dilepaskan. Ingat, pujilah dia di tempat yang kudus. Tidak salah juga kita memuji di rumah. Tetapi ayat ini menjuruskan bahwa pujilah dia di tempat yang kudus. Nah, yang seterusnya, bahwa di ayat ini bahwa pujilah dia dalam cengkawala yang kuat. Cengkawala ini itu alam, dimanapun kita berada.
Saya dan saudara harus memuji Tuhan. Kan? Pagi tadi saya bangun, saya buka itu tingkap yang tempat kamu bagi saya tinggal itu. Sebab saya mau ada udara, saya kasih mati ikon, saya ambil kipas. Karena sudah melahirkan tidak syok karena ikon. Jadi saya buka kipas, pagi bangun bunyi itu burung. Kik, 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 dia bunyi-bunyi. Baru saya ingat itu firman Tuhan. Yang ayat yang ke-6 tuh, semua yang bernapas memuji Tuhan. Kira-kira ya kalau dia tidak bernapas itu burung bunyi kah? Tidak. Dia memuji Tuhan pagi tadi. Itu burung, kita tidak tahu bahasa dia. Karena serangkawala. Saudara yang sekasih, kalau kita balik kepada ayat yang terakhir, yang bernafas. Tadi pujian penyembahan kita itu. Yang bernafas. Kita bersyukur bahwa di dalam pujian kita, di dalam tempat yang kudus itu, pujian yang kuat, artinya saudara kasih penyerahan kita. Ya, bukan hanya masa kita senang mau memuji Tuhan, tetapi di dalam masa kita menghadapi tekanan hidup, masalah persoalan, ingat, pujilah Tuhan. Saya tertarik kepada satu orang hamba Tuhan. Saya bilang dengan dia, guru, saya ada masalah apa ini dalam dia. Haleluya, puji Tuhan katanya. Wih, ada masalah pun mau haleluya kah? Ya, haleluya, puji Tuhan. Saya terasa tidak puas hati, kenapa mau haleluya, mau puji Tuhan. Guru, saya bilang saya begini-begini. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku yang sekasih, baru saya mengerti kenapa dia suruh saya haleluya, puji Tuhan. Immanuel katanya. Saudaraku yang sekasih, tekala masalah datang dalam hidup kita, sebenarnya itu memproseskan hidup kita. Bukan hanya kita dalam keadaan yang di dalam keadaan yang susah kita sudah mulai bukan lagi puji Tuhan. Haleluya, lupa Tuhan. Apabila orang Kristen sudah lupa Tuhan, dia sudah mulai jauh daripada Tuhan. Dia sudah tidak mau memuji Tuhan. Sebab apa? Bait Allah itu dia sudah lupa. Bait itu sebenarnya saudara saya kasih kenapa Tuhan mau kita memuji di tempat yang kudus, dalam cengkaulah yang kuat, yaitu seluruh alam ini. Tuhan sudah cipta buat saya dan saudara. Karena itu kita harus memuji Tuhan di tempat yang kudus. Amin. Haleluya. Nah, kebenaran yang seterusnya, yaitu bersyukur setiap hari atas kebaikan Tuhan. Kita bersyukur, yaitu di dalam ayat yang kedua, pujilah dia karena segala keperkasaannya, pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat, yang sangat hebat, yang sangat kuat. Kenapa kita memuji Tuhan? Karena Tuhan sudah memenangkan kita. Seperti mana saya katakan tadi. Tuhan sudah menjaga hidup kita. Pertolongannya sudah ada. Tetapi banyak orang Kristen di luar sana sini apabila sudah senang, dia tidak lupa sudah dengan Tuhan. Dia tidak memuji Tuhan. Kenapa? Dia sudah dalam kenyamanan. Dia sudah dibuai. Dia lupa sudah itu Tuhan Yesus. Itu apa kamu bilang itu konorahingan kan? Dia sudah lupa itu konorahingan. Apabila sudah lupa konorahingan, rogon sudah mulai masuk. Rogon sudah mulai masuk, dia kasih buai sudah. Terus tinggallah. Apa akan terjadi? Kita sudah bukan lagi mau memuji Tuhan kebesarannya. Kita sudah lupa. Tetapi kita sangat bersyukur karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga yang mengurniakan anaknya yang tunggal. Dia menyerahkan anaknya supaya kita dapat diselamatkan. Sehingga kita dapat dimenangkan. Di dalam ayat ini juga menjelaskan. Sehingga mengingatkan pertolongan Tuhan itu di masa lalu. Seperti mana saya katakan tadi. Kalau secara kemanusiaan kita ini tidak layak di hadapan Tuhan. Ya, apalagi yang bercakap ini, tidak layak. Tetapi Tuhan mengasihi saya dan saudara. Kita mengingatkan pertolongannya, kasih kebaikan Tuhan. Sehingga kita dapat diselamatkan. Dan kita harus bersyukur karena Tuhan mengasihi dan saya dan saudara. Kalau kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang kelima ayat ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang sudah lama berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama, tidak perlu lagi kita ingat itu. Sebab kita sudah dimenangkan. Haleluya, puji Tuhan. Kalau kita masih ingat yang lalu-lalu lagi, itu bukan dimerdekakan.
Bagaimana kita mau memuji Tuhan masih lagi pikiran dan kotor itu ataupun sikap yang lama kita masih ingat. Tetapi di dalam 1 Korintus mengatakan bahwa yang lama sudah berlalu, yang baru akan datang dan kita bersorak-sorai. Karena kasih kebaikan Tuhan itu. Makanya saudaraku yang kasih ingat, jangan lupa mengucap syukur. Dari hari Isnin sampai hari Sabtu Tuhan sudah pelihara hidup kita. Tuhan sudah jaga kita. Dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita, dalam usaha kita. Tuhan sudah melindungi. Karena itu saudaraku yang saya kasih, ucaplah syukur. Pujilah Tuhan di tempat yang kudus yang pertama tadi, yaitu di rumah Allah. Tidak sedikit banyak orang Kristen, bukan di sini tapi di luar sana, menjauhi rumah Tuhan. Karena apa? Dibuai kesenangan. Dibuai dengan kemewahan. Dibuai dalam segala apa yang ada yang dia inginkan kedagingan. Tetapi apabila dia sudah mendapat masalah, Tuhan tolong saya. Tuhan saya sekarang sudah sakit. Saya sudah tidak boleh berdiri Tuhan. Tetapi apabila masa dia sehat dan kuat, dia tidak mau datang kepada Tuhan. Dia tidak mau memuji Tuhan di tempat yang kudus. Namun, apabila sudah menimpa kelemahan dalam tubuhnya, dari segi penyakit ataupun dia bingkrap, dia katakan, Tuhan inilah aku. Wow, sangat sedih. Saudara aku kasih, seperti pepatah Melayu katakan anak muda, masa muda itu hanya sekali, dia tidak akan berulang lagi. Kan? Ya. Saya bersyukur, saya punya satu orang ibu, di mana dia sakit. Saya itu kemarin, dia sakit. Dia kanker rahim tahap keempat. Dan apabila dia pergi kemo, habis semua rambut dia gugur. Ya, kalau kemo ini dia bilang memang sakit lah, saya pun belum pernah kena kemo. Ya, jadi apabila rambut dia gugur dan tahap kanker itu pun tahap yang keempat, memang dia rasa sedih. Ya, kalau orang-orang tahap keempat ini, ya memang tunggu sajalah anugerah Tuhan. Nah, singkat ceritanya, dia sedih dan diam, dan saya pun nampak dia tidak lagi seperti yang saya lihat, karena dia ibu saya, dan saya tahu bagaimana masa dia dalam keadaan yang sehat, tapi apabila dia dalam keadaan yang sakit, sudah kena kemo begitu, saya tegur dengan dia. Mak, saya bilang, kenapa kau diam-diam? Dia diam. Jangan layan itu, saya bilang dia. Pujilah Tuhan. Lalu dia diam juga. Ada satu speaker yang pakai Bluetooth tuh kan, yang kecil itu. Saya bagi dengan dia pakai itu handphonenya, dia tinggal lagu-lagu yang ada di dalam handphone, dia nyanyi. Dia ikut. Pertama dia dengar, dan kedua dan seterusnya, dia mulai sudah menyanyi. Menyanyi dan terus menyanyi. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku, kan? Menjadi yang baru. Ya. Dia menyanyi dan terus menyanyi. Saudara aku yang saya kasih. Harus saya katakan dengan dia, Bu, bagaimana mak? Saya bilang, puji Tuhan, terima kasih karena memperingatkan saya. Saya ingat gembala pun tidak pandai kau. Manusia bagi kita ini, dia bilang. Saudara aku saya kasih, kalau kita lihat di dalam Mazmur, di mana Saul menghadapi sesuatu tekanan, dan Mazmur mengambil satu kecapi, dia memainkan lagu itu, di mana roh-roh kegelapan itu keluar. Mazmur main. Saudara aku kasih, di dalam pujian ini ada kuasa. Sesuai dengan tema kita, hidup yang memuliakan Tuhan. Seperti seminar yang semalam saya katakan, pujian itu ada kuasa. Kenapa saya katakan pujian itu ada kuasa? Karena pujian dalam perkataan dalam pujian kita itu membangun, menguatkan, memberikan hidup kita kuat di dalam Tuhan. Sebab itunya saudara saya kasih, di dalam ayat yang kita lihat tadi yang kedua, pujilah dia karena segala keperkasaannya, dan pujilah dia sesuai di kebesarannya yang hebat. Jadi saudara aku kasih, pada pagi hari ini, jangan kita tidak memuji Tuhan. Dan saya ajak saudara dan saya, ingat, mari kita memuji Tuhan. Kalau saudara dalam kesedihan, mungkin dalam ketekanan dalam pekerjaan,
nyanyi pujian. Ku menang di dalam peperangan, kan? Ku menang. Ya, lakukan pujian. Roh Kudus kau hadir di sini. Lakukan itu di dalam hati kita. Mungkin saudara dalam perjalanan mau pergi kerja ataupun house station dan sebagainya. Buka, kan sekarang kereta ini canggih-canggih sekarang kan? Ada radio, buka, nyanyi. Supaya kita tidak mengantuk drive. Banyak orang mengantuk accident kan? Buka lagu, nyanyi, memuji. Supaya Tuhan hadir dalam hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Kebenaran yang kedua, muliakan Tuhan dengan persembahan seluruh talenta yang ada pada kita. Ayo kita lihat di dalam yang ketiga hingga yang kelima. Pujilah dia dengan tiupan sengkala, pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Saudara kasih ayat ini mengatakan bahwa pujilah dia dengan gambus dan kecapi, pujilah dia dengan rabana dan tari-tarian, pujilah dia dengan permainan kecap dan seruling. Saudara kasih, ayat ini meneruskan kepada kita penggunaan apa yang ada pada kita. Seperti musik, apa yang ada di depan ini. Kalau saudara mempunyai talenta untuk menyanyi, gunakan talenta itu. Karunia yang ada pada kita. Kalau saudara mempunyai karunia untuk bermain rebana, silakan gunakan itu untuk memuliakan Tuhan. Ya, kalau saudara ada karunia untuk mendoakan orang ataupun dalam doa syafaat, pakai itu semua untuk memuliakan Tuhan. Jangan simpan. Nanti Tuhan ambil itu bagi orang yang betul-betul mau pakai itu. Macam mana? Kan? Saya bersyukur dengan Tuhan karena saya tidak menyombongkan diri. Karena itulah mungkin talenta saya. Di dalam pelayanan saya boleh main gitar juga. Tidaklah macam yang terlampau campin, tapi boleh juga mengiringi lagu. Ya, boleh main gitar dan boleh juga lah ketuk-ketuk itu. Ya, ini Pastor Martin tahu. Nah, dari di gereja kami di Sikwati, kami pemain musik tidak cukup. Jadi saya bilang dengan pemimpin sana, tidak ada pemain lagi ya. Kita sejalan ini dia bilang. Jadi kalau sudah saya melayani di sini, nah pasti saya pergi di sini. Jadi saya pikir-pikir, Tuhan saya bilang tolong utuskan satu pemuda ataupun yang pandai main ini supaya jangan saya kontrak habis di mimbar ini hilang. Ya, sebab kalau kita kontrak habis ingat, itu tanduk penai tumbuh juga itu. Sombong akan jadi kan? Ya. Jadi saudaraku sekasih, guna apa yang ada pada kita. Kalau saudara punya karunia untuk mencipta lagu, ya haleluya, puji Tuhan. Gunakan itu untuk memuliakan Tuhan. Sebab apa? Semua yang ada pada kita itu untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam Amsal mengatakan, pergunakanlah seluruh apa yang dalam hidup kita itu untuk memuji Tuhan. Membesarkan namanya. Jangankan guna itu untuk dunia. Ya, seluruh hidup kita ini. Nah, seterusnya. Apabila kita sudah menggunakan pelayanan kita di dalam gereja ini, artinya kita sering melengkapi, kan? Di dalam pelayanan kita di gereja ini ada yang bermain musik, ada yang pimpin pujian, ada yang main rebana, ada yang bagian penyambut tetamu, apalagi dan sebagainya. Itu kita melengkapi di dalam pelayanan kita di gereja ini. Kemarin saya beritahu dengan kita dalam seminar, saya mau bertanya. Pagi ini pun saya mau tanya, tapi saya tidak cerita KFC sudah. Saya cerita hotel sudah. Kalau saudara pergi di kota Kinabalu, di Keke itu ada banyak hotel kan? Ada yang 5 bintang, ada yang 4 bintang. Jadi mana yang kamu mau pilih? Yang 3 bintang, 4 bintang, ataupun yang 5 bintang? Ayo. Di sini berapa? 5? Di sini? Oh, di sini 4, 5. Oh, 5 juga. Oh. Kenapa kita mau yang 5 bintang? Dia pun hotel juga bayang lain 3 bintang itu boleh tidur kan. Tapi kenapa kita mau yang 5 bintang? Sini service. Di sini? Kemudahan dia. Saudara aku saya kasih. Kenapa saya buat perumpamaan seperti itu? Kalau saya masuk dalam 5 bintang,
Kalau kita buka saya pintu dari sana, ada sudah itu yang jemput kita kan? Selamat datang. Gitu. Betul nggak? Jadi dia suruh kita pergi di counter, dan sebelum kita mau masuk dalam bilik yang sudah diatur, ada juga yang tolong tarik kita punya bagasi itu kan. Nah, sampai di pintu tuh dia tunjuk. Jadi ikut ringan tulang kalau dengan tangan, nah bagilah tips sama dia itu yang yang bantu kita. Saudaraku sekasih, gereja juga seperti itu. Maksud saya di sini, janganlah ambil tuh hotel jadi gereja, bukan begitu maksud saya. Di dalam pelayanan kita juga, dari depan pintu tuh, rim pintu yang besar itu, pastikan dia ada satu usher. Pertama usher itu buat apa? Apa deh? Jangan tegang, kita apa nih? Enjoy untuk dengar firman Tuhan hari ini. Pertama usher itu, kalau jemaat masuk, pertama usher itu di sana, selamat datang. Kalau dia pandai yang keren-keren punya bahasa, welcome. Selamat datang ke gereja ICB Lebau. Senang sekali dapat bertemu saudara. Silakan. Tapi kalau saya masuk di gereja Lebau tuh, saya tunggu. Kan saya orang baru. Jadi tidak ada asa yang suruh. Kau pergilah duduk di mana saja kamu pilih. Kira-kira orang itu boleh datang nggak minggu depan? Ini berbicara tentang talenta, karunia yang ada pada kita. Pasti orang itu tidak akan datang minggu depan. Itu satu. Kedua, orang ini mau dilayani, betul? Tuhan Yesus datang ke dunia, dia mau melayani, bukan mau dilayani. Makanya gereja pada hari ini, yang modern hari ini, banyak gereja. Kalau gereja itu, dia punya service, ataupun dia punya pelayanan di dalam itu mantap, ingat, minggu depan dia akan datang. Tetapi kalau ase yang di depan pintu itu, dia murung-murung, tidak ada senyum-senyum, saya rasa susah sedikit lah. Kalau saya naik kapal terbang itu pramugari kan, ya selamat datang, selamat pagi ke petang, ditunggu harinya lah. Selamat datang bersama-sama dengan kami MS dan sebagainya. Dia layan. Saudaraku sekasih, kalau saudara mempunyai pelayanan seperti itu, ingat, lakukanlah itu dengan penuh sukacita. Sukacita ada di rumah Tuhan. Betul? Sukacita ada di rumah Tuhan. Tetapi kalau orang datang ke gereja di mana orang mau beribadah, tidak ada sukacita, pasti dia tidak akan diberkati dan dia tidak mau datang sudah minggu depan. Karena orang yang datang ke gereja ini adalah orang yang sudah letih. Bekerja daripada hari Sabtu, dari Senin sampai hari 6. Dan mereka mau diberkati. Dan mereka mau menerima berkat dan pujian itu daripada Tuhan. Namun kalau pelayanan dalam AC itu ataupun dalam di dalam gereja itu hanya yang begitu-begitu saja, saudara aku kasih, bagaimana kita mau menghidupkan pujilah Tuhan di dalam ayat ini? Saudaraku, pelayanan di dalam gereja ini sangat penting supaya kita mengamalkan pujian penyembahan itu hidup di dalam gereja kita. Amin. Haleluya. Dalam kita menyembah Tuhan juga dalam pekerjaan kita harus jujur. Itu juga sebagai bentuk penyembahan kita. Pujian kita dalam Tuhan. Bukan hanya kita memuliakan Tuhan seperti mana saya katakan, tapi di dalam pekerjaan kita harus jujur. Di dalam pergaulan persahabatan kita dengan teman-teman juga harus setia dan jujur. Ini juga Tuhan mau. Ini kita punya pujian. Ya. Kalau kita tidak jujur, tidak setia dengan Tuhan kita, bagaimana kita menjadi garam dan terang? Kan? Tuhan menuntutkan kita seperti itu. Karena apa itu saudara kasih? Di dalam sebagai bentuk penyembahan itu kepada Tuhan harus sebagai anak Tuhan yang sudah dimenangkan di dalam Tuhan. Ingat, tanamkan sikap ini, jujur dan saling menghormati dan saling membantu dan saling menguat di dalam Tuhan.
Saya percaya di gereja kita di ICB Labau, gereja yang memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Ada api pujian. Saya ingat masa konferensi muda-mudi pada zaman-zaman saya dulu. Itu pendeta apa ya? Jeremy Harim kah? Ya, ada satu lagu dulu. Pergi beritakanlah, pergi serukanlah, pergi beritakan. Nah, ini pujian kami dulu masa di KDCE dulu itu. Ya. Jadi kami pun semangat ya, pemain musik dia, wah mantap. Orang sudah berdoa dan sebagainya. Sampai yang main apa itu, Panji dan sebagainya. Tapi saya tengok macam ada perubahan tren sudah. Tapi tidak apa, itu kita mau memuliakan nama Tuhan. Karena dalam puji-pujian itu banyak lagu-lagu yang menguatkan kita. Ya. Banyak dalam kata-kata perkataan lagu itu yang mendorong kita. Banyak perkataan-perkataan lagu itu yang menguatkan iman kita. Ya, kalau saudara hayati lirik itu, wah, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, kan? Ya, saya punya anak satu yang bungsu, baru-baru ini mereka ada bulan yang lalu dia ikut itu pertandingan PKK sampai dia pergi di Kota Marudu. Lalu dia tidak ada nomor. Nah, jadi kakaknya beritahu, David sudah kalah itu tidak ada nomor mak, dia bilang. Baru adik punya adik cakap, saya bukan mau nomor, dia bilang. Saya mau memuji Tuhan saja. Kalau ada nomor adalah, kalau tidak tiadalah, dia bilang. Ya, haleluya Tuhan. Jadi saya pun ketawa tengok mereka dua. Nah, yang terakhir. Siapakah yang bersyukur dan memuji Tuhan? Kita masuk lagi kepada ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-6. Segala yang bernafas dan yang hidup, yang memuji Tuhan. Kalau kita lihat dalam ayat yang terakhir, segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Kalau tidak bernafas, boleh memuji Tuhan enggak? Tidak boleh. Alias, yalah itu urusan Tuhan sudah dengan yang tidak bernafas. Tetapi Tuhan sudah bagi kita nafas. Nafas yang sudah Tuhan bagikan pada kita, berkat yang Tuhan sudah bagi kita memuji Tuhan yang bernafas. Artinya saudaraku yang sekasih, manusia yang bernafas, burung-burung di udara, segala yang bernafas, memuji Tuhan. Untuk itu saudaraku yang sekasih, saya dan saudara pada pagi hari ini, sebentar tadi kita sudah memuji Tuhan. Kita sudah mengagungkan nama Tuhan kita. Kita sudah membesarkan nama Tuhan kita. Karena apa? Kita sudah diberi nafas. Berkat yang sangat luar biasa adalah nafas. Kalau nafas itu berhenti, habis. Kita lagi bukan dapat memuji Tuhan. Sebab kita tidak bernafas. Kalau kita lihat di dalam Roma pasal 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan apa di sana? Yang hidup. Dan seterusnya yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Artinya saudaraku sekasih, terakhir itulah ibadahmu yang sejati. Yang hidup, bukan yang mati. Persembahkanlah seluruh keberadaan hidup kita, persembahan yang kudus. Itulah yang berkenan kepada Bapa kita di surga. Jadi saudaraku sekasih, jangan mempersembahkan yang tidak hidup. Persembahkanlah tubuh yang hidup kepada Tuhan. Kalau kita mempersembahkan yang mati, bagaimana dia mau menyembah? Kan yang mati tetap matilah. Itu urusannya Tuhan. Tetapi kita bersyukur, kita diberi nafas hari ini. Dan berkat yang sangat luar biasa dalam Tuhan bagi dalam hidup kita. Kita dapat diberikan kesehatan nafas. Dan kita dapat memuliakan nama Tuhan. Karena di dalam ayat yang terakhir katakan, itulah ibadahmu yang sejati. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur. Kita punya Bapa yang sangat luar biasa. Yaitu Yesus Kristus yang mengasihi dan yang mencintai saya dan saudara. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, pada pagi hari ini kami sudah belajarkan firman-Mu. Yaitu hidup yang memuliakan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena firman-Mu yang telah kami pelajari
menguatkan kami, membentukkan kami. Karena itu Tuhan, kami sebagai anak-Mu Tuhan, yang telah Engkau menangkan, sehingga kami dapat memuliakan nama Engkau, memuji nama Engkau, dan mengagung kebesaran Engkau Tuhan. Karena itu Tuhan, kami bersyukur, karena kami mempunyai Allah yang sangat luar biasa, Allah yang sangat mengasihi kami, sehingga kami dapat memuji dan menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Tuhan, hamba-Mu berdoa, khususnya jemaat kami di ISABI Labau. Berkati mereka Tuhan, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, dalam kesehatan mereka. Biarlah mereka terus menjadi anak Tuhan yang memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan Tuhan, biarlah kami memuji nama Tuhan dan mengagungkan nama Tuhan kami. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berhenti berbicara, namun biarlah Roh Kudus-Mu terus berbicara dalam hati kami, di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Amin.